Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Adnan dengan NPM 2020 43500 525 ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Manajer IT Terbaik dengan metode SAW di PT Pulau Pulau Media Jakarta. Latar belakang. Kinerja manajer IT merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Manajer IT melaksanakan tugas kerja sesuai dengan job desk yang diberikan perusahaan berdasarkan keahliannya dan divisi perusahaan. PT Pulau Pulau Media sebagai perusahaan yang menyediakan layanan periklanan dan media. Manajer IT dapat memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menyesuaikan tuntutan proyek tanpa harus menanggung beban jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membantu sistem pendukung keputusan yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan manajer IT terbaik di perusahaan, khususnya dalam menghadapi tantangan yang ada di industri periklanan dan media yang sangat bergantung pada inovasi dan kreatif. Namun, pada PT Pulau Pulau Media, penilaian untuk manajer IT terbaik masih bersifat subjektif dan belum menerapkan instrumen penilaian berbasis data yang berdasarkan data-data yang relevan. Hal tersebut seringkali mempengaruhi keputusan dalam penentuan manajer IT terbaik yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan yang berimbas pada penurunan kualitas dalam perusahaan. Masalah yang dihadapi. 1. Perusahaan pemilihan manajer IT terbaik di PT Pulau Pulau Media Jakarta sering menghadapi kendala dalam menentukan pilihan yang tepat untuk posisi tersebut. Hal ini disebabkan oleh penilaian yang masih bersifat subjektif dan tidak didasarkan pada data-data yang objektif. Selain itu, banyaknya kriteria yang perlu dipertimbangkan seperti kinerja, keterampilan, dan presensi, membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks. 2. Akibat dari sistem penilaian yang tidak berbasis data, perusahaan sering mengalami ketidaksesuaian dalam memilih manajer IT yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat, di mana manajer IT yang terpilih tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketidaksesuaian ini berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas layanan dan daya saing perusahaan di industri periklanan dan media. Batasan masalah. 1. Penelitian ini hanya akan fokus pada proses pemilihan manajer IT terbaik di PT Pulau Pulau Media Jakarta. Proses penilaian ini akan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan seperti kinerja, keterampilan, presensi, dan faktor lainnya yang mendukung, yang akan diukur menggunakan data yang objektif. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah Simple Additive Weighting (SAW). 2. Sistem pendukung keputusan ini akan menggunakan data historis yang relevan terkait dengan kinerja manajer IT, presensi, keterampilan, dan kriteria lainnya yang dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini tidak akan mencakup aspek penilaian yang bersifat subjektif atau persepsi pribadi. Solusi dan tujuan penelitian. 1. Penerapan sistem pendukung keputusan terhadap pengambilan keputusan manajer IT terbaik, serta menilai dampaknya terhadap peningkatan kinerja dan inovasi perusahaan.
terutama dalam menghadapi tantangan yang ada di industri periklanan dan media. 2. Merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk membantu PT Pulau-Pulau Media Jakarta dalam menentukan manajer IT terbaik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan ke programnya. Dan ini adalah tampilan menu loginnya. Jika belum mempunyai akun, kita bisa mengklik tombol daftar di sini. Jika kita sudah mempunyai akun, kita langsung masuk saja. Login berhasil. Dan ini adalah tampilan untuk berandanya. Selanjutnya kita akan ke data manager. Dan ini adalah nama-nama data manajernya. Selanjutnya kita akan ke data bobot. Nah, untuk data bobot kita memakai kriteria satunya adalah kompetensi manajerial, kriteria 2 keterampilan, komunikasi, dan kriteria 4 pengembangan proyek. Jika sudah, kita langsung ke selanjutnya. Dan ini adalah data penilaian setiap karyawan. Data penilaian karyawan. Jika sudah, kita langsung ke perhitungan SAW-nya. Nah, untuk perhitungan SAW-nya, kita sini memilih kode bobotnya. Kita masukkan kode bobotnya. Nah, selanjutnya kita akan hitung normalisasi. Jika sudah, ini adalah tampilan hitungan hasil normalisasi. Selanjutnya kita akan hitung peringkat. Dan ini adalah tabel hasil peringkatnya sesuai nilai paling tertinggi. Jika sudah, kita akan masuk langsung ke data manajer terbaik. Jika kita sudah mendapatkan nilai data manajer terbaik dengan nomor paling tinggi, dia akan langsung muncul di sini. Jika kita ingin menambahkan data manajer terbaik yang baru, kita bisa menambahkannya di sini untuk periode bulan ini. Nah, ini adalah urutan peringkatnya. Jika kita ingin menambahkan, kita tinggal klik. Nah, untuk periodenya kita menyesuaikan bulan ini. Nah, di sini untuk pilih benefit. Nah, untuk bonus tunai itu kita bisa menambahkan sesuai perusahaan yang kasih. Jika sudah, kita tinggal klik simpan. Data berhasil tersimpan. Nah, selanjutnya di sini ada laporan. Nah, laporan ini terdiri dari laporan data manager. Dan ini adalah tampilan untuk laporan data manager. Di sini ada tertera nama dan tahunnya. Dan ini adalah nama pemimpin perusahaannya. Dan selanjutnya kita ke laporan data bobot.
Dan ini adalah tampilan laporan data bobot. Selanjutnya kita akan ke laporan data penilaian. Nah, untuk laporan data penilaian ini adalah tampilannya. Sudah, kita akan ke laporan data perhitungan. Dan ini adalah laporan hasil perhitungan metode SAW-nya sesuai peringkatnya. Dan selanjutnya kita akan ke laporan manajer terbaik. Dan ini adalah laporan hasil akhir manajer terbaik. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.